Di dalam bus terakhir di malam hari, seorang gadis menemukan sesuatu yang sangat aneh. Rupanya tidak ada seorang pun yang naik bus di stasiun yang saya lewati. Namun sang sopir tetap berhenti di setiap stasiun. Melihat waktu yang sudah melewati janji dengan teman, maka dia berlari ke depan untuk berdebat dengan sopir. Tidak ada seorang pun yang naik ke kereta di stasiun yang jelas-jelas dilewati. Mengapa kamu terus berhenti? Bus terakhir ini tidak hanya membawa penumpang, tapi juga membawa hantu. Namun saat dia kembali ke tempat duduknya, lampu di dalam bus tiba-tiba mati. Saat itu, gadis itu melihat dengan samar seseorang di kursi kosong di sebelah kanan. Satu orang lagi. Gadis itu ketakutan sampai merinding. Dengan cepat meminta sopir membuka pintu. Setelah turun, dia mengirim pesan singkat kepada sahabat baiknya, mengatakan bahwa dia tidak merasa enak badan. Kemudian pulang ke rumah. Di sisi lain, 3 gadis lain, setelah menerima pesannya, merasa bingung. Mereka seharusnya pergi bersepeda di taman baru yang dibangun. Sekarang kurang 1 orang. Salah satunya menjadi agak takut. Dia pernah mendengar dari neneknya, bahwa berjalan bersama 3 orang di malam hari bisa mudah menarik perhatian hantu. Saat ini bulan Juli. Pada saat itu, Xiao Mei memberitahu 2 orang lainnya. Tujuan datang ke sini hari ini adalah untuk melihat apakah ada hantu. Ternyata dia adalah seorang vlogger video horor. Jumlah penonton belakangan ini agak rendah. Dan katanya taman baru ini dulunya adalah pemakaman. Jika bisa merekam Ah Piao, itu pasti akan populer. Nanti kalian pasti akan mendapat manfaatnya. Setelah permohonan berulang kali dari Xiao Mei, 2 sahabat wanita itu setuju. Kemudian, mereka berencana mengendarai sepeda bersama sepanjang jalan. Namun anehnya, hanya Xiao Mei yang tidak bisa membuka kunci sepeda. Pada saat itu juga, ketiga orang tidak menyadari sepeda yang berada tidak jauh dari mereka. Mendekat sendiri, untuk menunggu Xiao Mei berbalik. Mereka menemukan sepeda di pinggir dinding. Dia mendekat dan mendorongnya. Dan ternyata tidak perlu dibuka kuncinya. Itu langsung mengatasi masalahnya. Maka ketiganya mengayuh sepeda menuju taman. Untuk mencoba memanggil Ah Piao. Xiao Mei meniup peluit dengan cara yang dia tahu. Mereka tidak menyadari bahwa sesuatu yang aneh telah terjadi. Barang persembahan di pinggir jalan berguling ke tengah jalan. Kemudian, bayangan putih melintas di hutan di sebelah. Tidak lama kemudian, Xiao Mei tampak menyadari sesuatu yang aneh. Memberi isyarat untuk berhenti. Dia menekan bel di atas mobil. Bab 2. Siapa sangka, tanggapan datang dari kejauhan. Mengikuti suara, mereka berjalan ke arah suara tersebut. Namun mereka tidak menemukan apapun. Namun ketika mereka kembali, 3 sepeda tiba-tiba jatuh dengan cara yang aneh. Xiao Mei berkata pasti mereka bertemu dengan Ah Piao. Namun 2 orang lainnya tidak percaya. Mereka merasa itu ulah Xiao Mei dan Xiao Ling yang pergi. Berbuat jahil dengan sengaja. Xiao Lin, kamu bersembunyi di mana? Aku tidak sedang bermain, oke? Kamu percaya padaku kan? Namun pada saat itu, siapa yang menarik kakiku? Pergi. Kamu mau apa? Kedua orang itu yakin itu ulah Xiao Mei. Mereka tidak ingin bermain bersama Xiao Mei lagi. Namun Xiao Mei yakin bisa mengambil gambar Ah Piao. Tanpa pilihan, mereka akhirnya meninggalkan Xiao Mei sendirian di sini, agar bisa mengambil foto hantu. Xiao Mei terus mengayuh sepedanya di jalan taman. Namun pada saat itu, dia seakan mendengar suara tangisan seorang wanita. Namun sekitarnya sama sekali tidak ada orang. Saat dia bersiap-siap untuk pergi, dia melihat bayangan seseorang di kursi belakang yang terpantul di tanah. Meskipun dia merasa panik di dalam hatinya, namun tetap mengeluarkan kamera dan mengambil tempat di belakang. Benar saja, setelah foto diambil, ada wajah manusia hitam di belakangnya. Dia mengirim foto itu kepada Xiao Ling yang sedang di rumah, mengatakan bahwa ada Ah Piao di sana. Saat itu telepon berdering. Itu adalah panggilan dari 2 sahabatnya sebelumnya. Mereka memberitahu Xiao Mei, taman ini benar-benar misterius, karena mereka juga baru saja bertemu dengan Ah Piao. Mereka meminta Xiao Mei untuk segera pulang. Saat itu tiba-tiba sinyal telepon hilang. Xiao Mei naik sepeda siap meninggalkan tempat itu. Namun siapa yang tahu, di tengah perjalanan dia mengalami kecelakaan mobil yang serius. Sebuah besi langsung menembus kepalanya. Namun cerita belum berakhir. Karena kematian Xiao Mei bukan disebabkan oleh Ah Piao. Pukul 3 dini hari, driver ojek daring Mei Jie sedang bekerja malam. Pasangan kekasih di kursi belakang sedang asyik bermain. Dia yang baru selesai bekerja malam sudah terbiasa. Saat itu, seorang gadis tanpa sengaja menabrak pedang besi. Di kursi penumpang depan ada seorang wanita dengan besi beton di kepalanya. Gadis itu ketakutan, meminta untuk segera berhenti. Setelah kedua orang itu turun dari mobil, Mei Jie bingung. Dia mengemudikan mobil sepanjang malam. Setelah mobil berhenti, dia bersiap untuk istirahat sebentar. Namun saat dia hampir tertidur, pintu mobil tiba-tiba terbuka dan tertutup kembali.
Dia pikir dia terlalu lelah. Muncul halusinasi. Dia tidak terlalu memikirkannya. Beberapa hari kemudian di pagi hari, di mobil datang 3 gadis muda. Setelah naik, mereka membicarakan sesuatu yang aneh. Seharusnya kita tidak meninggalkannya sendirian malam itu. Semua sudah berlalu. Kalian berdua jangan lagi mengejar-ngejar hal itu, baiklah. Mereka membawa foto kecil Mei di tangan mereka. Sejak kecelakaan Mei 6 hari yang lalu, pelaku kecelakaan terus kabur. Sampai sekarang tidak ada petunjuk sama sekali. Saat turun dari mobil, salah satu gadis memberikan foto Mei kepada kakak Mei. Harapannya agar dia bisa membantu mencari petunjuk. Namun saat kakak Mei bersiap untuk mundur mobil, radar tiba-tiba berbunyi terus-menerus. Layar menunjukkan sepasang kaki pucat di belakang mobil. Namun saat dia menoleh, namun tidak menemukan apapun. Sejak selesai bekerja malam 6 hari yang lalu, dia selalu mengalami kejadian aneh. Tapi tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Dia harus segera pergi ke rumah sakit merawat ayahnya. Ayahnya sakit parah. Sudah dirawat di rumah sakit lebih dari sebulan. Memerlukan biaya mahal setiap hari. Jadi dia harus terus bekerja tanpa henti. Setelah melihat ayahnya, kakak Mei mulai bekerja malam lagi untuk mencari uang. Namun kejadian aneh terus muncul. Pertama-tama di dalam garasi, ditemukan sepeda tanpa pengendara. Kemudian dalam perjalanan mengantar ayah dan anak pulang, mobil tiba-tiba mati mesin lagi. Saat turun untuk memeriksanya, menemukan sepasang kap tangan di bagasi. Setelah berhasil dinyalakan dengan susah payah, dia membawa mobil ke bengkel. Setelah si tukang reparasi berputar sekali, menemukan lampu depan mobil rusak. Namun kakak Mei tidak ingat di mana dia menabrak. Saat si tukang reparasi pergi mengambil suku cadang, kakak Mei menemukan darah segar mengalir di bawah mobil. Saat itu lampu di bengkel tiba-tiba padam. Di belakangnya berdiri seorang pria yang berlumuran darah. Sekali berbalik, gadis kecil yang mati dengan mengerikan menatapnya dengan tajam. Kakak Mei memegangi kepalanya sambil terus berteriak. Sampai si tukang reparasi kembali. Melihat kekacauan di sekitar, kakak Mei dengan ketakutan memberitahunya ada hantu. Namun si tukang reparasi sama sekali tidak melihat apa-apa. Di perjalanan pulang, kakak Mei semakin merasa semuanya tidak beres. Kemudian di perjalanan pulang mengantar seorang ayah dan anak laki-laki. Banyak adegan berkelebat di pikirannya. Apakah dia menabrak gadis itu sampai mati? Dengan hati-hati, dia memeriksa rekaman mobil. Namun, meskipun mengetahui kebenaran, dia tidak menyerahkan diri. Namun, si kecil yang menjadi hantu, tentu saja tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Di perjalanan pulang, tiba-tiba hujan darah turun. Sebuah tangan menarik kemudi dan memaksa dia berhenti. Mengapa kamu tidak menyerahkan diri? Mei Jie ketakutan dan melarikan diri dari mobil. Namun, dia pingsan di jalan setelah beberapa langkah. Beruntung diselamatkan oleh seorang kurir makanan yang lewat. Namun, kematian si kecil benar-benar tidak bersalah. Setelah menonton cerita ketiga, kamu akan mengerti. Pria menemukan sesuatu yang aneh. Baru-baru ini, anak laki-laki di kelas seni sekolah selalu menggambar seorang wanita dengan 7 lubang berdarah. Dan selalu sengaja duduk beberapa baris terpisah setiap kali naik bus. Sejak 6 hari yang lalu, istri meninggal dalam kecelakaan mobil. Hubungan anak laki-laki dengannya tampaknya menjadi jauh. Dia mengira kematian istrinya menyebabkan anaknya mengalami trauma psikologis. Setelah pulang, dia menyimpan foto keluarga lengkap. Semuanya disimpan. Dengan begitu, mungkin Xiao Bao bisa kembali normal. Namun, kejadian aneh terus terjadi. Meskipun dia sudah meletakkan foto-foto ke dalam kotak, namun begitu dia berbalik, foto-foto itu kembali tersusun rapi di atas tempat tidur. Namun kejadian aneh tidak berhenti di situ. Saat menaiki bus, dia membungkuk untuk mengambil sesuatu. Menemukan sepasang kaki di samping anaknya. Dia bangkit tiba-tiba dan melihat. Namun anaknya tidak ada di sana. Awei mengira dia menderita khayalan. Maka dia mengirim anaknya ke rumah nenek. Mertuanya melihat wajahnya pucat. Dia menghibur dengan mengatakan bahwa kecelakaan itu hanya kebetulan. Meminta Awei untuk tidak terlalu menyalahkan diri. Tidak lama kemudian, Xiao Bao dengan marah lari keluar dari rumah nenek. Awei ingin menghentikan anaknya. Namun, Xiao Bao mendorong ayahnya. Pada saat itu, gambar pensil lilin Xiao Bao jatuh dari ransel. Gambar pertama adalah istrinya. Kemudian, menggambar adegan pertengkaran antara dia dan istrinya di dalam mobil. Kemudian, seorang wanita yang mengendarai sepeda muncul di depan mereka. Gambar terakhir adalah ibu dengan darah mengalir dari 7 lubang. Melihat ini, Awi merasa ada yang tidak beres. Dia segera mengejar bus. Namun begitu masuk ke dalam bus, dia menemukan anaknya berbicara ke udara. Sepertinya ada orang tak terlihat yang memerintahkannya. Tak lama kemudian, anaknya tiba-tiba lari keluar dari bus. Awi segera mengejarnya. Di jalan, dia menarik anaknya. Barusan kamu sedang berbicara dengan siapa di bus? Apakah ibu sedang berbicara denganmu? Kamu dengarkan aku. Jangan dengarkan kata-kata ibu. Ibu ingin menculikmu. Apakah kamu tahu?
Jangan percaya pada ibu. Kamu tahu kan, jangan percaya pada ibu. Ya. Pada saat itu, Xiao Bao menceritakan kejadian yang terjadi 7 hari yang lalu. Malam itu, sebuah keluarga sedang dalam perjalanan pulang dengan mobil. Awi dan rekannya tertangkap basah oleh istri saat mencuri ki. Istri meminta cerai segera, dan meminta Awi untuk pindah keluar tanpa harta. Hak asuh Xiao Bao juga jatuh kepadanya. Keduanya sedang bertengkar. Mereka tidak menyadari Xiao Mei sedang mengayuh sepeda di depan mereka. Saat hampir menabrak, Awi tiba-tiba memutar setir sehingga mobil terbalik. Namun Xiao Mei melihat keluarga itu terjebak di dalam mobil. Dia malah pura-pura tidak melihat apa-apa. Dia pergi dengan sepedanya. Setelah Awi bangun, dia menarik keluar istri dan Xiao Bao. Melihat istri yang tergeletak lemah di tanah. Awalnya dia ingin menyelamatkan mereka, namun tiba-tiba dia berpikir, jika istri tetap hidup, dia akan kehilangan segalanya. Maka dia mengambil pecahan kaca di tanah dan menusuknya. Namun dia tidak menyadari, putranya yang sudah bangun menyaksikan semua ini. Pada hari ke-7 setelah kematian, istri kembali untuk membalas dendam. Sementara si kejam yang tidak membantu, Xiao Mei, di persimpangan berikutnya, dihantam mati oleh Meiji yang mengemudi dalam keadaan lelah. Pada akhir film, Xiao Bao dibawa pergi oleh neneknya. Dan setelah Meiji yang sadar akan kesalahannya terbangun, dia menyerahkan rekaman mobil kepada polisi. Dia mengaku dan menerima hukuman dari polisi. Seperti yang dikatakan, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Bukannya saya tidak akan melaporkannya. Hanya saja waktunya belum tiba.